sehingga api itu melalap keseluruhan rumah yang ada di Kadupandak. Yang hanya tersisa hanyalah Masjid Kadupandak pada saat itu. Dan keesokan harinya masjid tersebut sudah dipindahkan ke sebelah barat dari tempat dulunya masjid itu berada di area kampung yang sudah terbakar tersebut. Itu menurut orang tua zaman dulu bahwa yang memindahkan masjid tersebut adalah karomahnya daripada. Oke sahabat, seperti yang saya lihat di sini, ternyata memang di sini banyak sekali makam-makam tua ya, gitu. Ada berapa? Bukan hanya satu dua, belasan bahkan puluhan, karena makam ini areanya sangat luas sekali. Dan juga di sini banyak batu-batu nisan yang dipasangi kain kafan, bahwa makom yang diberikan tanda kain kafan tersebut biasanya adalah makom para aulia atau para wali Allah. Tapi saya masih bingung ini, sebelah mana lokasi makam keramatnya yang 5 tadi ya. Oke, kita coba ke arah sana. Kadupandak itu sebelum Kadupandak pindah ke sebelah barat, kampungnya itu ada di sebelah selatan di sini. Nah, mungkin pada tahun 1500 atau 1600 maka kampung itu mengalami kebakaran dahsyat di sekitaran kampung Kadupandak ini. Nah, semuanya ludes terbakar perkampungan sampai tidak ada satu rumah pun yang tersisa di Kadupandak ini. Nah, cerita yang menariknya di mana? Ada salah satu kisah yang sangat luar biasa bahwa Masjid Kadupandak ini adalah masjid tertua kedua di Kabupaten Pandeglang setelah masjid yang kemarin kita eksplor, yaitu masjid di Pasir Angin. Nah, ini masjid yang tertua kedua itu adanya di sini di Kadupandak. Hal yang sangat menariknya lagi, masyarakat Kadupandak tidak mengetahui siapakah yang memindahkan masjid tersebut. Tapi di sini saya mendapatkan tanda bahwa katanya makomnya Syekh Tubagus Pulung itu berdekatan dengan pohon. Nah sahabat, seperti yang sahabat lihat, di sini banyak sekali ya, banyak sekali pemakaman makam-makam tua, dan bisa dipastikan dengan melihat batu nisannya, yaitu dari batu nisan batu-batu zaman dulu. Tapi untuk 5 nama makam keramat tadi, yaitu Syekh Tubagus Pulung, Syekh Tubagus Syarifuddin, dan yang lainnya, saya belum bisa memastikan di sebelah manakah makam keramat beliau tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Turobi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Explore wisata religi kita kali ini berada di Kampung Kadupandak, masih di sekitaran Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Mandalwangi. Kita akan review ada makam keramat siapakah di Kampung Kadupandak ini. Ikuti terus Turobi channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Nah sahabat, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah area pemakaman Kampung Kadupandak. Nah, menurut cerita yang saya himpun dari salah satu warga di Kadupandak, bahwa di sini ada 12 makam keramat yang sangat dikeramatkan. Tapi itu mungkin yang tahu orang tua zaman dulu. Nah, yang baru diketahui di sini baru 5 makam keramat, yaitu yang pertama ialah Tubagus Syarifuddin, yang kedua Tubagus Pulung, yang ketiga Tubagus Getol, yang keempat Tubagus Arman, dan yang kelima Tubagus Asur. Ada kisah yang sangat menarik di Kampung Kadupandak ini, bahwa dulunya memang di samping sebelah kiri saya di situ tuh ada perkampungan dahulunya. Di sini tuh perkampungan. Jadi Kadupandak itu sebelum Kadupandak pindah ke sebelah barat, kampungnya tuh ada di sebelah selatan di sini. Nah, mungkin pada tahun 1500 atau 1600 maka kampung itu mengalami kebakaran dahsyat di
sekitaran kampung Kadupandak ini. Nah, semuanya ludes terbakar perkampungan sampai tidak ada satu rumah pun yang tersisa di Kadupandak ini. Nah, cerita yang menariknya di mana? Ada salah satu kisah yang sangat luar biasa bahwa Masjid Kadupandak ini adalah masjid tertua kedua di Kabupaten Pandeglang setelah masjid yang kemarin kita eksplor, yaitu masjid di Pasir Angin. Nah, ini masjid yang tertua kedua itu adanya di sini di Kadupandak. Hal yang sangat menariknya lagi, masyarakat Kadupandak tidak mengetahui siapakah yang memindahkan masjid tersebut. Bahwa dahulu masjid itu berada di tengah-tengah perkampungan kampung Kadupandak yang letaknya itu di sebelah selatan area pemakaman ini. Nah, setelah esok harinya masjid tersebut sudah berpindah ke arah sebelah barat. Wallahu alam siapa yang memindahkan masjid tersebut. Konon katanya terjadinya hal seperti itu sekitar tahun 1600-1700 setelah terbangunnya masjid yang ada di Pasir Angin. Jadi mungkin pada tahun 1600 dan 1700 itu pada masa kejayaannya beliau yang tadi saya sebutkan, yaitu Syekh Tubagus Sarifudin dan Syekh Tubagus Pulung. Mungkin karomah-karomah beliau lah gitu ya kan, yang bisa memindahkan masjid hanya dengan sekejap mata. Yang tadinya masjid itu berada di tengah-tengah perkampungan yang sudah terbakar di sebelah selatan pemakaman ini, dan esok harinya sudah berpindah ke sebelah barat area pemakaman ini. Jarak dari perkampungan yang dulu terbakar ke masjid yang sekarang berada di kampung Kadupandak itu sekitar 300 meter, 200 sampai 300 meter. Jadi sangat jauh sekali jaraknya. Mungkin itulah salah satunya kekuasaan Allah, salah satu karomah wali Allah yang ada di makom Kadupandak ini. Kita akan review aja seperti apakah makam keramatnya. Di sini seperti yang kita bahas kemarin, banyak sekali pemakaman tua yang mana batu nisannya ini dari batu-batu zaman dulu, bukan batu ukiran ya. Mungkin sudah tidak usah kita bahas lagi untuk masalah batu nisan, tapi yang perlu kita ketahui bahwa di sini memang banyak sekali makom-makom zaman dulu. Untuk kelima makam tersebut yang tadi saya sebutkan, yaitu Syekh Tubagus Sarifudin, Syekh Tubagus Pulung, Syekh Tubagus Getol, Syekh Tubagus Arman, dan Syekh Tubagus Asob, saya sendiri masih kebingungan di sebelah manakah makam keramatnya beliau. Saya belum bisa memastikan di sebelah manakah makam keramatnya Syekh Tubagus Pulung, tapi saya diberikan suatu tanda oleh warga sekitar sini bahwa katanya makam keramatnya Syekh Tubagus Pulung ini dekat ke pohon benda. Nah, ini tepat di depan saya ini sudah ada pohon benda yang sangat besar sekali. Oke sahabat, seperti yang saya lihat di sini, ternyata memang di sini banyak sekali makam-makam tua ya, gitu. Ada berapa? Bukan hanya satu dua, belasan bahkan puluhan, karena makam ini areanya sangat luas sekali. Dan juga di sini banyak batu-batu nisan yang dipasangi kain kafan. Biasanya batu nisan yang dipasangi kain kafan tersebut menandakan bahwa makom yang diberikan tanda kain kafan tersebut biasanya adalah makom para aulia atau para wali Allah. Tapi saya masih bingung nih, sebelah mana lokasi makam keramatnya yang 5 tadi ya. Oke, kita coba ke arah sana. Nah sahabat, seperti yang sahabat lihat di sini banyak sekali pemakaman makam-makam tua, dan bisa dipastikan dengan melihat batu nisannya, yaitu dari batu nisan batu-batu zaman dulu. Tapi untuk 5 nama makam keramat tadi, yaitu Syekh Tubagus Pulung, Syekh Tubagus Sarifudin, dan yang lainnya, saya belum bisa memastikan di sebelah manakah makam keramat beliau tersebut. Mungkin nanti kita akan eksplor lagi ke sini dengan narasumber yang bisa menunjukkan tempatnya di sebelah manakah makam keramatnya 5 wali tersebut yang disebutkan tadi. Oke sahabat, itulah tadi review tentang makam keramat yang ada di Kadupandak ini. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa makam keramat Kadupandak ini makamnya sangat tua sekali. Usia pemakaman di sini sekitar 400 tahunan, karena melihat dari sejarah masjid yang ada di Kadupandak, bahwa zaman dulu masjid itu bukan berada di tempat yang sekarang di kampung Kadupandak gitu. Masjid itu berada di sebelah selatan
area pemakaman ini karena zaman dulu itu terjadi kebakaran yang sangat dahsyat di Kampung Kadupandak, sehingga api itu melalap keseluruhan rumah yang ada di Kadupandak. Yang hanya tersisa hanyalah Masjid Kadupandak pada saat itu. Dan keesokan harinya masjid tersebut sudah dipindahkan ke sebelah barat dari tempat dulunya masjid itu berada di area kampung yang sudah terbakar tersebut. Itu menurut orang tua zaman dulu bahwa yang memindahkan masjid tersebut adalah karomahnya daripada Syekh Tubagus Syarifuddin, karena masjid tersebut itu pun dinamakan Masjid Jami Syarifuddin. Oke sahabat, itulah tadi eksplor wisata religi, review tentang makom keramat yang ada di Kadupandak ini. Bila mana ada kesalahan dari tutur kata saya, dari penyampaian saya, dari penjelasan yang saya jelaskan kepada sahabat-sahabat semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dengan kekurangan ekspor ini karena saya tidak bisa menunjukkan 5 makam keramat tersebut. Next kita akan ekspor kembali lagi ke sini dengan narasumber yang benar-benar mengetahui di sebelah manakah makam keramat 5 keramat tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya.